Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan terkait utang piutang kerap terjadi. Namun dalam menyelesaikan masalah tersebut, terdapat batas-batas hukum yang harus dipatuhi. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketika seseorang merusak atau menghancurkan barang milik orang lain dengan dalih menagih utang. Tindakan semacam ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah hal tersebut dibenarkan secara hukum atau justru termasuk pelanggaran pidana? Fenomena ini tidak hanya menyangkut hak milik dan tanggung jawab individual, tetapi juga prinsip keadilan dalam hukum perdata dan pidana. Oleh karena itu, memahami konsekuensi hukum dari merusak barang orang lain dalam konteks penagihan utang menjadi sangat penting agar setiap pihak dapat menegakkan haknya tanpa melanggar hukum yang berlaku. Utang piutang merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Praktek ini lahir dari kebutuhan nyata manusia. Sebagian orang membutuhkan modal usaha, sebagian lain memerlukan biaya hidup. Ada pula yang membutuhkan pertolongan mendesak. Karena itu, Islam tidak menutup pintu utang piutang. Namun, Islam juga tidak membiarkannya berjalan tanpa aturan. Islam menetapkan batas etika dan ketentuan yang jelas dalam praktek berutang. Persoalan muncul ketika penagihan utang dilakukan dengan cara merusak barang milik pihak yang berutang. Di tengah masyarakat, praktek semacam ini masih sering terjadi. Ada rumah yang pintunya didobrak. Ada dinding yang dicorat-corat, bahkan ada kendaraan yang dirusak. Semua tindakan ini dilakukan dengan dalih menagih hak agar utang segera dibayar. Pada titik inilah Islam memberikan aturan yang tegas. Hak menagih utang tidak otomatis membenarkan perusakan harta orang lain. Islam menempatkan harta pada posisi yang sangat penting. Harta termasuk perkara yang wajib dijaga. Karena itu, merusak harta orang lain tidak pernah dianggap sepele, walaupun pelakunya merasa berada di pihak yang benar. Islam membedakan antara hak dan cara menuntut hak. Hak tidak boleh ditegakkan dengan cara yang salah. Islam sangat menjunjung tinggi etika, termasuk dalam urusan penagihan utang. Terdapat sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan etika tersebut. Suatu ketika, Zaid bin Sa'nah, seorang pendeta Yahudi, datang menemui Nabi SAW untuk menagih utang. Zaid menarik pakaian Nabi dari pundak kanan beliau. Ia juga berbicara dengan nada keras dan menuduh Bani Abdul Muthalib sebagai kelompok yang sering menunda pembayaran utang. Umar bin Khattab yang menyaksikan peristiwa itu langsung membentak Zaid. Namun, Rasulullah menenangkan Umar. Beliau menjelaskan bahwa sikap yang lebih tepat adalah memerintahkan beliau agar membayar utang dengan cara yang baik dan memerintahkan Zaid agar menagih dengan cara yang baik pula. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anna Zaid bin Sa'nah kana min ahbaril Yahudi atan Nabiyya SAW yataqadahu fajabadha thawbahu an mankibihi al-ayman thumma qala إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل وإني بكم لعارف قال فانتهره عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوجا أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي انطلق يا عمر أوفه حقه أما إنه قد بقي من أجله 3 فزده 30 صاعا لتزويرك عليه." Artinya, sesungguhnya Zaid bin Sa'nah yang termasuk para pendeta Yahudi datang kepada Nabi SAW untuk menagih utangnya. Ia menarik pakaian Nabi dari pundak kanan beliau, lalu berkata, "Kalian wahai Bani Abdul Muthalib adalah orang-orang yang suka menunda pembayaran, dan aku benar-benar mengenal kalian." Ia berkata, maka Umar membentaknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Umar, aku dan dia lebih membutuhkan selain ini darimu.
yaitu engkau memerintahkanku agar membayar dengan cara yang baik, dan engkau memerintahkannya agar menagih dengan cara yang baik. Pergilah wahai Umar, bayarkan haknya. Ketahuilah, masih tersisa 3 hari dari tempo pembayarannya. Maka tambahkan untuknya 30 sok, karena engkau telah menakut-nakutinya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Hadis ini selain menggambarkan ketabahan Nabi, sekaligus mengajarkan etika yang benar dalam menagih utang. Islam tidak membenarkan penagihan dengan cara kasar. Islam juga tidak membenarkan tindakan yang merugikan orang lain. Kepemilikan hak tidak membolehkan penggunaan cara yang melampaui batas. Menagih hutang dengan cara merusak barang orang lain termasuk perbuatan zalim yang dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras terhadap siapapun yang merugikan orang lain, termasuk dengan merusak hartanya. Beliau bersabda, "Man dhara dharallahu bihi, wa man syaqa syaqallahu alaihi." Artinya, siapa yang merugikan orang lain, Allah akan merugikannya. Dan siapa yang mempersulit orang lain, Allah akan mempersulitnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Merujuk penjelasan Mula Al-Qori, kata doror dalam hadis tersebut mencakup segala bentuk mudarat yang menimpa urusan dunia dan akhirat seseorang, termasuk di dalamnya perusakan harta. Adapun masyaqah merujuk pada penderitaan fisik, seperti membebani seseorang dengan pekerjaan di luar kemampuannya. Ia menjelaskan, "Inna ad-darara wal masyaqata mutaqaribani, lakinna ad-darara yusta'malu fi itlafil mali, wal masyaqata fi isalil adhiyati ilal badani kataklifi amalin syaqin. Wal adharu anna ad-darara yashmalu al-badaniyya wal maliyya wad dunyawiyya wal ukhrawi." Artinya, sesungguhnya mudarat dan kesulitan itu saling berdekatan maknanya. Namun mudarat biasa digunakan dalam konteks perusakan harta, sedangkan kesulitan digunakan dalam konteks sampainya penderitaan kepada badan, seperti membebani pekerjaan yang berat. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa mudarat mencakup mudarat pada badan, harta, urusan dunia, dan urusan akhirat. Berdasarkan hal tersebut, setiap kerusakan harta wajib disertai tanggung jawab. Pelaku perusakan wajib mengganti barang yang dirusaknya. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuaili sebagai berikut. Idza atlafa insanun malan mutaqawwiman li ghairihi wajaba alaihi domanu mithlihi in kana mithlian au qimatuhu in kana kimian. Artinya, apabila seseorang merusak harta orang lain yang bernilai, maka wajib baginya mengganti dengan barang yang sejenis jika harta tersebut termasuk barang mithli, atau mengganti dengan nilainya jika termasuk barang bernilai. Wahbah Zuaili, Fiqhul Islami, Damaskus, Darul Fikr, tanpa tahun, jilid 4 halaman 2880. Penagihan utang merupakan hak yang diakui dalam Islam, namun hak tersebut harus dijalankan sesuai dengan batasan syariat. Merusak barang orang lain tidak pernah dibenarkan, meskipun dilakukan atas nama menuntut hak. Karena itu, penyelesaian utang piutang harus ditempuh melalui cara yang beradab dan bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, merusak atau menghancurkan barang milik orang lain dengan dalih menagih hutang tidak dibenarkan secara hukum. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak milik orang lain dan dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Islam, merugikan orang lain termasuk merusak harta juga dilarang dan termasuk perbuatan zolim, sehingga setiap perselisihan utang sebaiknya diselesaikan dengan cara damai, bijaksana, dan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, hak setiap pihak terjaga, keadilan ditegakkan, dan konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian tambahan. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.